Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah mengakomodir acara seperti ini sangat bagus untuk pertukaran ide gitu. Terus terang Pak, saya mungkin saya lihat di sini rata-rata pemilih Bapak ya. Kalau saya, kebiasaan saya dari dulu sampai saat ini adalah saya menentukan pilihan saya di detik-detik terakhir, Pak. Jadi datang ke sini adalah untuk ingin tahu ide Bapak, walaupun so far sejauh ini Bapaklah yang punya ide yang terbaik saya lihat di antara yang lain gitu. Tapi saya fair, saya tetap mencari informasi bagaimana ide dan gagasan, dan saya sangat suka sekali banyak gagasan Bapak, terutama tadi seperti membangun universitas kampus di desa, Pak. Terus terang Pak, saya promosi Bapak, bahkan saya mengenalkan LIT itu di teman-teman saya. Saya kebetulan baru lulus kuliah mengambil Master of Biotechnology. Jadi saya mengenalkan LIT juga di teman-teman saya, di lingkungan saya, membanggakan, saya dari Lombok Timur punya kampus namanya LIT gitu. Itu di Australia, Pak. Terima kasih, saya sangat bangga akan hal itu. Berikutnya adalah saya sangat apresiasi sekali ide Bapak membuat sekolah wirausaha, Pak. Di tahun 2019 ketika COVID, Pak, itu saya punya ide namanya membuat Tani Kita. Sebelumnya di 2018 saya membuat konsep namanya sekolah tani. Sebenarnya mirip dengan ide Bapak membuat sekolah wirausaha, tapi saya lebih fokus ke pertanian. Walaupun di 5 isu utama yang disampaikan di sini tidak ada pertanian. Nah, pertanyaan pertama saya adalah terkait pertanian. Bagaimana perhatian Bapak terkait pertanian, Pak? Dan saya yakin Bapak adalah orang cerdas, tidak akan memberikan janji-janji manis yang nggak realistis. Contoh yang tidak realistis adalah menjanjikan kepada masyarakat, kepada petani, kalau saya terpilih, saya pastikan pupuk tidak langka. Kalau nggak, ini realistis. Kenapa itu tidak realistis menurut saya? Saya pernah menjadi soil analis di salah satu BUMN, tugas di Bali, Lombok, Sumbawa, sampai NTT, Pak. Jadi saya paham betul bagaimana regulasi pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu tidak pernah langka sama sekali. Yang ada adalah alokasinya habis. Tapi ada misalnya calon-calon, kalau saya terpilih saya pastikan pupuk subsidi ada dan seterusnya gitu. Dan saya langsung red flag dengan calon itu. Nggak akan saya pilih calon yang menjanjikan yang tidak realistis gitu lah. Saya pribadi. Ini saya pribadi, Pak. Terserah teman-teman gitu, mungkin ada pertimbangan lain. Saya ingin tahu bagaimana perhatian Bapak dengan pertanian itu sendiri, Pak. Ngomongin sembalun misalnya lagi, kalau ngomongin sembalun. Banyak sekali potensi di sembalun, Pak. Kebetulan saya pernah membuat essay terkait dengan pengembangan bawang putih sembalun, dan kita di Indonesia ini hanya mampu memproduksi sekitar 5-6%. Data terakhir yang saya baca 5-6% dari yang kita konsumsi, sisanya kita impor. Nah, produsen terbesar itu ada di Lombok, Pak, sekitar 60%. 95%-nya itu diproduksi di sembalun, bawang putih. Tapi nggak tahu sekarang redup. Saya kurang update terkait kondisinya. Kalau bawang putih ini, sekali lagi, bagaimana perhatian Bapak dengan pertanian sembalun dan pengolahan sampah di sembalun? Tadi TPS di pinggir jalan itu maksudnya, mohon maaf, mungkin Bapak salah paham, orang buang sampah pinggir jalan gitu, Pak. Jadi orang buang sampah pinggir jalan dibakar. Di sembalun itu, Pak, parah. Saya mau naik ke sembalun malam ini, Pak, kebetulan. Iya, itu parah sekali sampahnya, Pak. Saya diskusi dengan, sebelum ketemu sama siapa, Pak, lupa saya nama salah satu kader Bapak di sembalun juga, saya sering diskusi sebenarnya. Dan permasalahan sampah ini mohon diutamakan terutama di tempat wisata, karena itu wajah kita, wajah dunia. Saya baru selesai kuliah di Australia, Pak. Saya selalu promosikan sembalun, itu pertama. Saya promosikan. Saya tidak pernah menggunakan baju selain baju kaos bertulisan Rejani atau I love Lombok. Intinya semua tentang Lombok. Ketika ketemu orang baru, kamu dari mana? Oh, saya dari Lombok. Ini lihat baju saya Lombok gitu. Kamu tahu nggak? Ada rinciannya di situ. Oh, kami ada the best halal honeymoon destination. Dia begini, dia begitu. It's mesmerizing dan seterusnya. Gitu, Pak. Itu mungkin, Pak, perhatian Bapak. Saya utamanya pertanian karena Bapak tidak
tidak menjadikan pertanian isu utama, dan khusus untuk Sembalun pengolahan sampahnya gimana Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik para hadirin, untuk diketahui bersama kegiatan ini disupport oleh BDP, Bisnis Digital Praktis, Fata Institute, Komunitas Santri Jurnalis, dan Komunitas Kreator NTB. Tepuk tangan dulu dong untuk para support kita. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni acara intinya, yakni KSJP Menjawab yang akan dipandu oleh Kanda Faruk Abdul Kudus. Untuk diketahui para hadirin, Kanda Faruk Abdul Kudus ini adalah selaku Direktur Fata Institute, dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi doktoral konsentrasi dakwah dan komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Kanda Faruk Abdul Kudus, SPDM SOS, disilakan. Berikan aplaus dulu untuk MC kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat KSJP atau Bapak Haji Suryadi Jayapurnama ST, kita doakan beliau semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Lombok Timur 5 tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ketua Milenial SJP Kak Samsul Hadi beserta rekan-rekan yang lain, para generasi milenial Gen Z, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan ini, khususnya di acara yang spesial ini yaitu KSJP Menjawab, kita akan mengadakan dialog interaktif. Namun sebelumnya, beliau akan memberikan gagasan ya. Masing-masing isu kita ini yaitu yang pertama isu kesehatan dan stunting, kemudian isu pengangguran dan lapangan kerja, kemudian isu kepemudaan, isu digital UMKM dan pariwisata, dan isu pendidikan dan lingkungan, masing-masing 5 menit. Kemudian setelah itu teman-teman bebas bertanya sampai akhir waktu nanti. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk kita ketahui bersama, ada 54% sumbangsih suara untuk generasi muda kita saat ini, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Dan kita di Lombok Timur, jumlah daftar pemilih tetap kita 944.000 lebih, hampir 1 juta, dan terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu tersebar di 21 kecamatan dan di 254 desa kalau tidak salah. Dan sumbangsih suara milenial dan generasi Z ini adalah insya Allah yang terbesar juga menurut statistik KPU seperti itu. Untuk yang pertama ya, kita minta gagasan beliau terkait isu kesehatan dan stunting selama 5 menit. Kepada KSJP kami persilahkan. Tepuk tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Milenial Z Dinda Samsul Hadi, dan juga ini moderator kita Dinda Faruk, termasuk juga MC kita dan hadir sekalian. Mungkin saya merangkum keseluruhannya. Sebelum berbicara tentang tema-tema yang akan diangkat, saya ingin mengajak kita dulu membaca lingkungan strategis kita. Karena ini harus menjadi dasar bagaimana menyikapi setiap isu,
setiap tema, setiap sektor, setiap bidang kita harus menggunakan kacamata yang tepat gitu. Karena kalau kita salah baca, maka langkah-langkah kita juga akan keliru. Nah, kemarin juga dalam forum yang hampir mirip dengan ini saya sampaikan, hanya sedikit orang yang membaca situasi kita ini seperti apa saat ini. Terutama dalam rekayasa sosial. Kalau 10 tahun lalu, dunia kita, kehidupan sosial kita, itu berlaku teori pohon. Ya, ini saya sampaikan juga beberapa hari yang lalu di sini. Tree teori. Di mana bahwa dalam setiap kehidupan sosial seseorang atau komunitas, berlaku secara tertib, teratur, terukur. Ya, misalnya dalam karir seseorang, maka dia akan berjenjang, ya, baik itu dalam organisasi-organisasi maupun dalam level negara. Orang kalau mau jadi pejabat tinggi, dia harus mulai dari bawah. Orang kalau ingin kaya, dia mulai dari pengusaha kecil, pengusaha menengah, baru kaya. Gitu. Seperti pohon, akarnya di bawah, kemudian ada batang, nanti ada dahan, ranting, buah, dan seterusnya. Jadi untuk memprediksi sesuatu itu gampang. Kalau di atas itu daun, kalau yang masuk ke tanah itu akar. Gitu. Tetapi filosofi kehidupan sosial kita secara global saat ini bahwa ternyata itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku saat ini adalah rhizome teori. Bukan lagi pohon, tetapi rhizoma, tumbuhan merambat. Seperti umbi-umbian ya. Seperti semangka atau tanaman yang merambat. Nah, ketika kita membaca tanaman yang merambat ini, itu sudah tidak jelas lagi yang mana pucuk, yang mana akar, yang mana batang, yang mana buah. Bisa jadi buahnya di dalam tanah. Bisa jadi pucuknya menjadi akar. Ada pohon yang batangnya kecil tapi buahnya besar. Seperti semangka. Siapa yang mengira bahwa buah yang beratnya bahkan ada yang sampai 10 kg, ternyata batangnya cuma sebesar lidi. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada pohon. Akarnya bisa ke atas, pucuknya bisa ke bawah, digunting nasi bisa tumbuh lagi, dan seterusnya gitu. Dan fenomena ini terjadi. Ada orang yang tiba-tiba jadi kaya tanpa melalui tahapan proses. Ada orang tiba-tiba menjadi pejabat tanpa melalui karir. Bahkan ada orang yang misalnya menjadi pengusaha hotel tanpa punya kamar hotel. Seperti Traveloka gitu. Ada pengojek nggak punya motor. Bahkan gara-gara jadi tukang ojek nggak punya motor jadi menteri pendidikan. Ya, Gojek gitu. Gitu. Itu kan tukang ojek ya, tapi nggak punya motor. Ada artis yang hanya nyalain lilin kemudian ditiup jadi viral. Kemudian dia jadi artis di. Ada anak yang hanya sedih gitu, tiba-tiba jadi artis. Sad boy gitu. Iya kan? Tiba-tiba terkenal gitu. Ada polisi yang lagu India dulu Norman Kamaru tiba-tiba jadi artis, sekarang sudah tenggelam. Gitu. Kalau dulu kalau kita ingin jualan, kita harus berpikir punya ruko, punya kios atau punya tempat di pinggir jalan baru bisa jualan. Beli barang, kita simpen, ada gudang, kemudian kita jual. Sekarang jualan tidak mesti, cukup sambil rebahan kita bisa jual barang. Makanya banyak fenomena yang terjadi tanpa bisa kita prediksi. Ya. Dan yang paling fenomenal adalah naiknya Presiden Jokowi menjadi presiden. Biasanya kalau dulu, kalau teori pohon berlaku, yang menjadi presiden itu dia harus orang hebat. Mungkin keturunannya keturunan pemimpin, atau dia orang paling kaya, atau dia orang paling pintar, atau dia orang paling gagah misalnya, atau orang yang punya
kekuasaan politik menjadi ketua partai. Ternyata Pak Jokowi dibilang kaya, enggak juga, hanya pengusaha mebel. Dibilang pintar, ijazahnya masih diperdebatkan. Dibilang ketua partai, tidak punya partai. Dibilang gagah, kayaknya sama-sama lah kita ya. Iya kan? Gitu. Tapi bisa menjadi orang paling berkuasa di Indonesia, mengalahkan jenderal, mengalahkan anak atau terah para pimpinan, mantan presiden. Nah, saya ingin mengenalkan teori rizoma ini dulu untuk memandang setiap masalah kita. Karena kalau kita sadar bahwa dunia kita seperti itu, maka kita punya kacamata yang benar untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, kita mulai misalnya dari isu kesehatan dan stunting. Ya, kesehatan ini kan orang hanya melihat dari sisi pengobatan-pengobatan. Padahal kesehatan itu yang lebih penting adalah pencegahan. Makanya kita punya program bagaimana penanganan posyandu dikelola oleh kader-kader posyandu, ya, supaya pelayanan dasar kesehatan itu lebih awal, ya, termasuk stunting, ya. Stunting itu salah satu penyebabnya karena anak-anak kita itu tidak memenuhi asupan gizi, termasuk ASI eksklusif. Kalau perintah di dalam Al-Quran ASI eksklusif itu 2 tahun. Ternyata kecil sekali anak-anak kita yang ASI eksklusifnya 2 tahun. Akibatnya, ya itu sudah rentan penyakit, rentan stunting, kesehatan juga nanti sampai tua akan terus batuk-batuk, penyakitan, dan seterusnya. Nah, karenanya salah satu kebijakan yang akan kita ambil nanti, bagi ibu-ibu yang punya balita, itu boleh work from home selama 2 tahun. Bisa dipahami? Ibu-ibu yang jadi karyawan, jadi pegawai negeri, boleh work from home selama 2 tahun. Dia bebas boleh masuk, boleh juga tidak. Yang penting anak-anaknya terlayani. Karena kalau anak-anaknya tidak diurus sekarang, dia akan jadi beban nanti di masa yang akan datang. Toh ketika kerja sekarang tidak harus masuk kantor. Bisa dari rumah. Yang penting indikator kinerjanya sudah bisa kita ukur. Gitu. Nah, disinilah kata kuncinya adalah SPM, standar pelayanan minimum. Setiap orang punya standar pelayanan minimum. Boleh dia kerjakan di kantor, boleh juga dari rumah. Karena sering pegawai itu ketika ke kantor anaknya tidak terurus, justru tidak bisa kerja. Tapi kalau kita berikan kesempatan, yang penting ada standar pelayanan minimum dia secara personal, sebagai karyawan atau sebagai pegawai, insya Allah kerjaannya akan terukur. Demikian juga dalam pelayanan publik. Ya, saya lihat ada rekan-rekan kita yang disabilitas gitu. Misalnya ketika kita membuat trotoar, tidak ada standar pelayanan minimum untuk warga kita yang disabilitas. Ya, semuanya untuk orang normal. Gitu. Nah ini salah satu yang misalnya tentang isu kesehatan itu lebih penting di pencegahan daripada pengobatan. Karena kalau sudah masuk pengobatan, ini sudah masuk dunia bisnis. Gitu. Tapi kalau di pencegahan itu lebih banyak pendekatan sosial, pendekatan kemanusiaan, ya, daripada pendekatan bisnis. Kalau orang sudah sakit, maka dia masuk dalam industri kesehatan. Maka biayanya mahal, ya akhirnya rakyat yang dirugikan. Nah, ini yang harus kita lihat. Kemudian berikutnya terkait dengan pengangguran dan lapangan kerja. Gitu. Pengangguran ini harus ada penyelesaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu adalah setiap penerimaan lowongan kerja harus dilakukan secara transparan. Terutama misalnya penerimaan di Pemda, mau jadi honor, mau jadi P3K, itu yang sering terjadi. Ujuk-ujuk ada orang tiba-tiba masuk jadi honor, gimana masuknya, kapan dia tes, kapan pembukaan gitu. Nah itu harus dilakukan secara transparan. Supaya setiap orang yang punya kemampuan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Nah jangka menengahnya kita juga harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan cuma mencari kerja. Seperti apa? Insya Allah saya akan membuat sekolah wirausaha. Ya, sekolah wirausaha itu nanti materinya ada 3. Yang pertama adalah mindset, cara berpikir dulu sebagai seorang pengusaha. Ya, jadi mindsetnya dibentuk. Gitu. Karena banyak kita ingin berusaha tapi tidak punya mindset.
tidak punya mental pengusaha. Akhirnya begitu disuruh usaha kita kurang modal. Bukan, itu bukan problem pengusaha. Mindset dulu. Yang kedua adalah skill set. Seperangkat keterampilan, keahlian. Mulai dari manajemen keuangan, manajemen risiko, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan seterusnya. Itu juga harus ada keahliannya. Baru yang ketiga adalah tool set. Perangkat yang dibutuhkan, modal. Jadi modal itu terakhir. Setelah dia punya mental pengusaha, dia punya keterampilan, baru dikasih modal, baru dikasih peralatan. Sekarang mindsetnya bukan mindset pengusaha, tidak punya keterampilan, dikasih modal, gagal, tidak akan bisa. Nah, jadi harus runut abjadiahnya A, B, C. Kita sering langsung kasih modal usaha, banyak gagal. Ya, karena tidak punya mindset dan skill set. Langsung dikasih tool set, dikasih alat, enggak berhasil. Nah, itu terkait dengan kewirausahaan. Nah, untuk jangka panjangnya kita harus membangun SDM yang sesuai dengan zaman yang akan datang. Ketika kita membuka jurusan dalam perguruan tinggi, begitu 5 tahun dia akan tamat, 5 tahun itu apa yang trennya apa gitu. Jangan kita membuka jurusan yang sebetulnya semakin lama semakin tidak dibutuhkan. Sehingga begitu kita tamat, ternyata jurusan ini sudah nggak dipakai lagi. Jadi tidak kompatibel dengan zamannya. Gitu. Sehingga nanti kita harus mulai, ya, jurusan-jurusan yang ada harus kita sesuaikan. 10 tahun ke depan kita butuhkan tenaga ahli apa? Itu yang harus kita pelajari dari sekarang. Itu jangan kita yang penting sekolah-sekolah, ternyata ilmu yang kita pelajari begitu kita tamat keluar, oh kok ilmu saya sudah batal, sudah nggak dipakai lagi. Tidak kompatibel dengan zamannya. Nah, berikutnya tentang digital UMKM dan pariwisata. Ya, memang dunia kita adalah dunia digital. Ya, sudah tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Karenanya pemerintah melalui terutama pemerintah daerah harus menggunakan pelayanan publik itu dalam berbagai macam platform-platform digital. Misalnya pelayanan KTP, pelayanan proposal, tidak lagi kita misal secara manual. Sekarang kalau Bapak Ibu mau ngajukan proposal harus ngetik dulu, di print, datang ke kantor desa minta stempel, datang ke kantor camat minta stempel, itu belum tentu ketemu. Minggu depan baru ketemu Pak Camat, setelah dapat stempel baru diantar ke kabupaten. Setelah hampir di sana, kita nunggu tidak ada pemberitahuan, kita cek lagi nyari, ternyata proposal kita hilang. Coba cari arsipnya, kita buat lagi. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau nanti ya UMKM, semua pelayanan publik itu cukup dengan satu aplikasi soleh-soleh, dari rumah bisa kirim proposal sambil rebahan. Ya, KTP diupload gitu. Begitu upload proposal, tanda tangannya juga tanda tangan digital, nanti dapat registrasi, nomor proposalnya sudah. Kita ngecek, besok kita cek nomornya, tinggal diketik nomor registrasi proposalnya, ketahuan proposalnya diterima atau tidak. Oh, proposalnya sudah lengkap atau belum? Apakah mau diperbaiki atau sudah? Kapan mau realisasi? Cukup dari sambil rebahan kita bisa cek. Disitulah pemanfaatan digitalisasi dalam setiap kebijakan pembangunan. Nah, termasuk juga sektor pariwisata. Pariwisata ini adalah bisnis hospitality yang membutuhkan keramah tamahan, kenyamanan. Nah, di tempat kita, sebagian besar destinasi wisata dikelola dengan teori pohon. Makanya jarang berkembang. Kamar mandinya masih tidak standar. Tidak ada pelayanan, tiba-tiba dipungut karcis, iya kan? Datang ke Pantai Pink, bayar karcis saja gitu, tapi pelayanan tidak ada. Nah, karenanya nanti spot-spot pariwisata kita, destinasi itu lebih baik diserahkan kepada milenial dan Gen Z, karena mereka tahu cara mengelola dalam dunia rhizome teori, bukan oleh generasi kolonial, bukan oleh generasi seremonial yang membuat destinasi wisata kita tidak berkembang, karena teori yang digunakan dalam mengelola spot-spot atau destinasi pariwisata kita masih menggunakan gaya lama. Orang datang bayar karcis, setelah itu dapat penghasilan dari penjualan karcis. Padahal kalau adik-adik milenial diberi kesempatan untuk mengelola, insya Allah itu akan lebih produktif. Bahkan tanpa karcis, tapi bisa menghasilkan yang lebih besar dari itu. Gitu. Buktinya dengan HP saja generasi milenial, generasi Z
sudah bisa menghasilkan uang, apalagi diberikan suatu kawasan. Hanya dengan platform digital sudah bisa produktif, apalagi kalau diberikan spot-spot pariwisata untuk dikelola oleh generasi milenial dan generasi Z gitu. Jadi ini konsep kita, sehingga ke depan pariwisata ini harus lebih banyak diserahkan kepada anak-anak muda. Jangan lagi menggunakan gaya lama dalam berwisata kita. Nah, terakhir tentang isu pendidikan dan lingkungan, saya kira ini pendidikan adalah investasi yang jangka panjang, karenanya harus ada standar pelayanan minimum di dalam dunia pendidikan kita, baik itu dari sisi segmentasinya maupun juga dari sisi kewilayahannya. Ya, perguruan tinggi kita biasanya ada di kota. Padahal orang kota sudah pinter, kaya, dibuatkan perguruan tinggi di samping rumahnya. Ada orang desa sudah belum sekolah, ekonominya lemah, begitu mau sekolah harus bayar kos lagi. Nah, ini ketidakadilan. Karenanya pendidikan itu yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang memang membutuhkan dunia pendidikan. Jangan dibalik, kita yang mencari di mana tempat belajar, harusnya pemerintah itu menyiapkan tempat belajar itu harus hadir di mendekat kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan pendidikan. Jadi seperti itulah gambarannya. Yang jelas dalam memandang sesuatu, kita tidak lagi menggunakan teori pohon, tapi harus menggunakan rhizome teori, bahwa semua ini sudah kompleks, atau kalau bahasa lapangannya itu jelimet. Nah, melihat sesuatu itu harus juga jelimet. Nah, bagaimana mengurai yang jelimet ini, yang ruwet ini, itulah yang akan eksis di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Lombok Timur di tengah jelimet dan ruwetnya bisa menjadi solah dan soleh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus buat KSJP ya. Tadi pemaparan beliau cukup singkat, padat dan jelas ya mengenai gagasan 5 isu utama kita ya terkait Lombok Timur 5 tahun yang akan datang. Saya kira ya beliau sosok yang komplit ya bagi saya pribadi ya. Selain beliau praktisi politik, beliau juga tokoh pendidikan. Ya, buktinya di antara semua calon bupati ya, beliau termasuk yang memiliki kampus ya. Dan kampusnya ya sangat relevan sekali dengan perkembangan zaman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, apa itu? Apa? Teknologi Lombok Institute. Nah, itu beliau yang mendirikan. Jadi untuk investasi jangka panjang, saya kira beliau salah satu pakarnya nanti di bidang pendidikan, seperti itu. Saya akan buka sesi pertama ya, untuk teman-teman semua menanggapi dan bertanya ya, terkait apa yang telah beliau paparkan tadi. Untuk sesi pertama ini saya berharap ada 3 pertanyaan ya, dari beberapa perwakilan teman-teman semua. Ya, hitungan ketiga boleh angkat tangannya ya. 1, hitungan kelima ya, boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja supaya cepat kita selesai ungkapkan ya. Baik, kami di wilayah timur, khususnya di bagian timur begitu, masalah air, Kak, gitu. Jadi masalah air, masalah kebijakan, masalah kebijakan Pemdes khususnya misalkan, termasuk juga wilayah tanah-tanah yang digerogoti oleh apa namanya perusahaan asing gitu ya, apa investor asing. Mengingat sekarang beberapa masa yang akan datang bahwa Pemdes
atau pemerintah desa, kepala desa khususnya akan menjabat sekitar 10 tahun ya. Ya, 10 tahun satu periode. Kalau Pemdes kita yang memang benar yang kita harapkan enak. Bagaimana kalau misalkan yang menang adalah Pemdes yang kita bisa anggap buruk misalkan. Lebih-lebih di periode contoh di periode sebelumnya misalkan kita sangat sengsara begitu. Kebayang kalau misalkan akan naik lagi ke periode kedua misalkan kita akan sengsara kuadrat kayaknya. Nah, mengingat dari itu, kira-kira adakah semacam tim yang akan dibuat oleh KSJP nanti mudah-mudahan menang, amin, ya, yang akan dibentuk untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Karena mengingat contohlah kasus kita seringkali mengusulkan proposal segala macam, mau mintain warga air misalkan minta tanda tangan sama kades contohnya, sulit sekali. Padahal kita membantu warga sendiri begitu, sulit sekali. Nah, apakah ada tim tempat kita melaporkan supaya semua hal-hal yang demikian buruk begitu bisa teratasi dan masyarakat tenang siapapun kadesnya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan menang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Ibu Suti, Ketua Pertuni DPC Pertuni Lombok Timur. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak SJP. Mudah-mudahan beliau mendengarkan gagasan ini nanti, nggih Pak nggih. Mudah-mudahan. Karena apa? Ini selama ini untuk khususnya disabilitas yang tunanetra sangat-sangat kurang diperhatikan. Itu Pak, mudah-mudahan nanti Bapak soleh-soleh ini menang, kita mudah-mudahan di kesejahteraan ini lebih meningkat untuk tunanetra. Mudah-mudahan itu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan untuk yang kesehatan tadi, Pelingge sebut tadi, untuk yang disabilitas tunanetra kalau dibangunkan trotoar itu Pak, kadang-kadang kan ada dibuka tutupnya itu. Kalau tunanetra kan nggak tahu kalau ada jalan yang berlubang, kita masuk di dalam. Nah, jadi mohon perhatiannya, mudah-mudahan kalau pembuatan bangunan dan lain sebagainya harus tertutup, jadi aman untuk tunanetra. Dan untuk pembuatan TPS harus ramah lingkungan. Contohnya untuk pembuatan RAM yang disabilitas yang pakai kursi roda supaya bisa masuk memilih. Kalau dibikin tangga untuk disabilitas yang pakai kursi roda tidak bisa masuk. Itu Pak, mohon maaf, mudah-mudahan gagasan ini nanti bisa maju. Soleh-soleh menang, soleh-soleh menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta, penggiat lingkungan KSJP Kanda. Mungkin saya menyoroti persoalan lingkungan yang hari ini kita lihat memang di Lombok Timur ini masalah lingkungan sangat miris sekali. Ya, yang pertama, sampai hari ini saya sendiri di samping sebagai penggiat lingkungan, saya juga penggiat media sosial, sering mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan daripada para pasangan-pasangan calon, tapi saya belum menemukan satu titik temu yang membahas masalah bencana. Karena kita ketahui bahwa di Pulau Lombok ini rentan dengan bencana. Kalau kita berkaca ke tahun yang lalu, di tahun 2018 itu, nah sekarang
Itu yang pertama pertanyaan saya. Nanti upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana terjadi? Ya amit-amit lah kita kalau terjadi lagi bencana yang luar biasa gempa bumi yang kemarin. Yang kedua, yang hari ini menjamur itu masalah tambang. Kalau persentase yang kami dapatkan dari data itu banyak sekali tambang-tambang yang nggak punya izin, namun sampai hari ini tetap beroperasi. Nah itu. Yang berikutnya persoalan masalah sampah. Ya, sampai hari ini sampah nggak bisa diatasi, bahkan mirisnya juga kita lihat KSJP. Ya, desa-desa itu menjadikan TPS mereka itu di pinggir jalan, bahkan dikali-kali. Ya, bahkan juga jadi tumbalnya itu ya apa namanya Pantai Labuan Haji. Bahkan malu kita sebagai warga Lombok, orang luar datang untuk clean up. Kayak Pandawara lah datang ke situ, itu pukulan keras, ya. Dan mohon maaf, saya juga mewakili daripada suara teman-teman pecinta alam yang selalu disalahkan pecinta alam. Bahkan kemarin juga miris ada seorang penggiat lingkungan lah kalau kita bilang itu menyalahkan bahwa penyumbang sampah terbesar itu adalah pecinta alam, katanya seperti itu. Bahkan, nah datanya dari mana kan begitu? Nah, yang berikutnya persoalan kebijakan yang di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang hari ini kita ketahui bahwa pelarangan menggunakan drone. Namun yang informasi kami dapatkan boleh menggunakan pelarangan menggunakan drone dengan alasan mengganggu satwa katanya. Namun boleh menggunakan drone tapi harus berbayar. Ini kayak mau mati tapi nggak mau mati, mau hidup tapi nggak mau hidup. Nah itu kan. Nah jadi sekarang kalaupun KSJP, mudah-mudahan KSJP menang. Nah nanti upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan? Banyak sih sebenarnya yang kami mau sampaikan, tapi itu saja dulu ya yang sangat urgenitas yang hari ini kita lihat persoalan masalah lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 3 dulu untuk sesi pertama ya, nanti kita lanjut. Yang pertama terkait masalah air bagi Pemdes yang tidak merangkul masyarakatnya. Nah ini tidak didengar aspirasi masyarakatnya. Apakah nanti ya ketika beliau ditakdirkan menang ya, bagaimana solusinya? Apakah dibentuk sebuah tim atau seperti apa ya? Kita berikan beliau untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya kira tidak hanya masalah air, tapi juga masalah-masalah yang lain ketika suatu pimpinan wilayah, pimpinan daerah tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ukuran baik, tidak baik kinerja itu harus diukur dari standar pelayanan minimum, gitu, supaya tidak subjektif. Karena bisa jadi kelompok yang diuntungkan mengatakan kinerja kepala desa bagus, kelompok yang dirugikan mengatakan kinerjanya tidak bagus. Itu subjektif. Makanya di dalam kebijakan kita harus ada standar pelayanan minimum supaya semua orang menilai baiknya itu sama standarnya. Gitu. Nah, inilah yang harus kita terapkan dalam sistem pemerintahan baik di paling kecil ya di tingkat wilayah, kemudian desa, di kecamatan, termasuk juga dinas-dinas. Bukan karena suka dan tidak suka, bukan karena dekat atau tidak dekat, tapi memang siapa yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan SPM. Selama ini jarang sekali diangkat SPM karena itu adalah kewajiban pemerintah, akan memberatkan pemerintah. Ya, satu contoh yang namanya SPM ya, ada 7 pelayanan publik, pelayanan dasar. Salah satunya adalah pemadam kebakaran. Ya, ini saya ambil satu contoh ekstrim. Kalau kantor bupati atau pendopo bupati kebakaran, maka kurang dari 5 menit pemadam kebakaran, mobil tangki itu sudah hadir di situ dan memadamkan. Bayangkan kalau kebakarannya ada di Jerowaru, kebakarannya ada di Sembalun, 1 jam, 2 jam belum tentu sampai sana pemadam kebakarannya, atau masuk ke wilayah yang jalannya sempit, mobil pemadam kebakaran kita hanya besar, tidak ada yang ukuran kecil gitu. Jadi tidak bisa kalau ada kebakaran di gang yang sempit gitu. Itu berarti standar orang di Selong 5 menit nyampe pemadam kebakarannya, tapi standarnya orang Sembalun mungkin 1 jam. Berarti itu tidak sama standar pelayanan minimumnya. Karenanya kalau saya jadi bupati, jangan pemadam kebakaran itu hanya parkir di Selong, harus kita sebar. Wilayah barat ada, wilayah utara ada, wilayah timur, barat, di tengah ada, sehingga dimanapun kebakaran sama berapa menit dia harus sampai ke lokasi.
Yang besar ada, yang kecil juga ada. Kalau kebakarannya di gang kecil, bisa masuk kendaraan yang misalnya menggunakan roda 3, itu tangki pemadam kebakaran roda 3 juga harus tersedia gitu. Nah, itu contoh standar pelayanan minimum gitu. Kalau orang Selong kebakaran pasti mengatakan, oh hebat Pak Bupati nih kalau kebakaran cepat gitu. Karena diuntungkan, tapi bagaimana yang jauh? Nah, dua pendapat yang berbeda karena tidak ada standar. Nah, itu contohnya. Karenanya kita harus menerapkan standar pelayanan minimum. Nah, berikutnya mengenai disabilitas, Ibu, saya kira benar sekali. Memang fasilitas publik itu juga harus ramah terhadap seluruh warga negara. Apakah warga negara yang sama, yang biasa seperti kita maupun yang disabilitas, untuk ibu hamil, ya, dan seterusnya. Makanya kalau mau buat trotoar nanti itu ada standar-standarnya. Jadi seperti itu, termasuk TPS mungkin nanti ada panwas di sini bisa diusulkan sebelum ditetapkan lokasi TPS-nya di mana, ya, supaya semua orang menjadi nyaman, ya. Nah, berikutnya mengenai beberapa hal tadi, saya kira ada hal yang sangat teknis, ya. Kalau drone ini belum menjadi prioritas, nanti kita bahas pada kesempatan komunitas, karena ada ketentuan untuk penggunaan daratan, penggunaan ruang air, penggunaan ruang udara itu ada ketentuannya, ya. Dan ini isunya isu yang sangat sedikit, jadi sebaiknya tidak usah ditanggapi dulu, ya. Kita simpan masalah ini, nanti kita akan bahas. Beberapa masalah yang diungkap, masalah lingkungan, masalah sampah, masalah tambang, itu nanti kita punya program namanya Desa Pepayas, ya. Desa berhias. Salah satunya menangani sampah, gitu ya. Bagus tadi kalau TPS-nya ditaruh di pinggir jalan daripada di tengah jalan, kan? Iya, iya kan, di pinggir jalan lebih bagus itu daripada di tengah jalan. Oh iya. Baik, jadi Desa Pepayas atau Desa Berhias itu nanti salah satu konsentrasinya adalah masalah sampah. Kita tidak bisa melarang orang membuang sampah sementara solusinya belum ada. Ya, akhirnya cara gampang ya dibuang di sungai, ujung-ujungnya sampai ke Labuan Haji gitu. Jadi nanti ada standar penataan lingkungan yang harus dimulai dari awal. Seperti tambang. Tambang ini kan tidak ada tata ruangnya. Begitu ada orang punya lahan, dia gali, kalau bayar ya dibiarkan, kalau tidak bayar ya akan dirazia gitu. Tapi kalau sudah punya petanya, berapa volume yang harus digali, berapa arealnya, bagaimana dengan limbahnya, apa dampaknya dan seterusnya, itu harus punya perencanaan dulu sebelum dilaksanakan. Nah, sering itu dilaksanakan dulu. Nah, itulah kalau tidak ada perencanaan. Insya Allah nanti kita akan menyelesaikan tata ruang di Lombok Timur, mana yang boleh digali, berapa volumenya, dan pembuangannya kemana, apakah mempengaruhi air minum atau justru merusak irigasi dan seterusnya. Termasuk juga jalan. Kadang-kadang hasil dari tambang misalnya 1 juta, tapi kerusakan jalan akibat tambang itu bisa 2 juta. Berarti ini kan sebenarnya kita rugi. Nah, gimana caranya supaya hasil tambang yang 1 juta ini tidak merugikan, tidak merusak jalan. Jadi harus ada rute-rute juga yang harus ditentukan gitu. Itu kalau dibuat tata ruangnya. Nah, problem sekarang ini adalah tidak ada perencanaan tata ruang yang detail sehingga warga tidak tahu ini boleh ditambang atau tidak. Gitu. Yang penting bayar, ya akhirnya boleh gitu. Jadi seperti itu. Ini harus mulai dari awal. Saya kira demikian. Untuk sesi pertama tadi sudah dijawab oleh KSJP ya. Diharap teman-teman semua mampu memahami gagasan beliau untuk 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya saya akan buka sesi kedua tadi yang sudah saya tunjuk ya. Yang ujung ya, yang keempat tadi sama tadi tinggal satu ya yang kacamata. Kakak yang kacamata. Itu dulu yang keempat ya. Singkat, padat dan jelas ya karena waktu kita sudah terbatas. Cek, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi dari Lenek. Jadi yang ingin saya fokuskan dari pertanyaan saya ini adalah anak-anak yang di bawah umur. Ada sebuah statement yang dari salah seorang dokter. Beliau berkata seperti ini. Mungkin kedepannya yang akan sangat diperlukan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan seorang psikolog. Ini tidak ada sebuah landasan beliau berbicara seperti ini karena seperti yang kita ketahui ada
banyak sekali isunya di salah satu rumah sakit itu memang bukan di Lombok, belum terjadi, tapi ini di luar. Ada anak-anak remaja yang memang di bawah umur sudah melakukan yang namanya cuci darah. Yang biasanya kita temui cuci darah ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini faktor utamanya tidak lain tidak bukan adalah faktor makanan, minuman, dan pola hidupnya juga. Ini persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua adalah kita ketahui bahwa teknologi ini berjalan sangat pesat sekali, sangat masif sekali, dan saya mau sedikit cerita kalau di dekat rumah itu ada sebuah posko dan di sana sering banget anak-anak kecil bermain dan tidak jarang saya mendengarkan perkataan-perkataan yang mereka sampaikan itu tidak seharusnya kita dengarkan, perkataan-perkataan mohon maaf yang mungkin yang lebih parah lagi daripada mohon maaf yang isi kebun binatang itu lebih parah lagi. Beliau mengatakan ini tidak terlepas dari bagaimana kebebasan dalam bersosial media ataupun dalam bermain game, karena mereka juga kan mengatakan apa yang ditonton para gamer-gamer atau streamer-streamer yang mereka tonton. Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan yang namanya orang tua dalam membebaskan mereka bermain gadget, tetapi ini sangat penting sekali menurut saya terkait dari 5 isu utama tersebut, karena juga faktor keberhasilan dari 5 isu ini mungkin juga tidak terlepas dari generasi-generasi yang masih kecil sekarang yang akan melanjutkan generasi kedepannya begitu. Mungkin ini pertanyaan saya, apakah ada sebuah program atau solusi apa yang ditawarkan dari Bapak SJP atau pasangan Solah Soleh sendiri terkait dengan persoalan ini? Mungkin itu saja sih. Baik, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, yang kedua, yang di tengah ya, yang jilbab hitam. Ini yang di tengah, yang jilbab hitam. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa. Kebetulan saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Gunung Rinjani, dan kebetulan juga saya aktif di bidang lingkungan dan juga sudah beberapa disampaikan terkait isu-isu lingkungan tadi dan sudah dijawab oleh saya panggil Bapak. Kemudian untuk pertanyaan saya, selain 5 isu yang sudah tertera di depan, saya kira ada satu isu lagi yang paling krusial yang perlu kita fokuskan, Pak, yaitu tentang pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan. Karena mengingat Lombok Timur juga salah satu tempat paling banyak tentang kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Jadi yang saya inginkan, apa kiranya solusi yang Bapak bisa berikan kepada kami, terutama kepada perempuan-perempuan yang mengalami hal tersebut begitu. Saya rasa itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir untuk sesi 2, yang kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah mengakomodir acara seperti ini sangat bagus untuk pertukaran ide gitu. Terus terang Pak, saya mungkin saya lihat di sini rata-rata pemilih Bapak ya. Kalau saya, kebiasaan saya dari dulu sampai saat ini adalah saya menentukan pilihan saya di detik-detik terakhir, Pak. Jadi datang ke sini adalah untuk ingin tahu ide Bapak, walaupun so far sejauh ini Bapaklah yang punya ide yang terbaik saya lihat di antara yang lain gitu. Tapi saya fair, saya tetap mencari informasi bagaimana ide dan gagasan, dan saya sangat suka sekali banyak gagasan Bapak, terutama tadi seperti membangun universitas kampus di desa, Pak. Terus terang Pak, saya promosi Bapak, bahkan saya mengenalkan LIT itu di teman-teman saya. Saya kebetulan baru lulus kuliah mengambil Master of Biotechnology. Jadi saya mengenalkan LIT juga di teman-teman saya di lingkungan saya, membanggakan, saya dari Lombok Timur punya kampus namanya LIT gitu. Itu di Australia, Pak. Terima kasih, saya sangat bangga akan hal itu. Berikutnya adalah saya sangat apresiasi sekali ide Bapak membuat sekolah wirausaha, Pak. Di tahun 2019
ketika COVID Pak, itu saya punya ide namanya membuat tani kita. Sebelumnya di 2018 saya membuat konsep namanya sekolah tani. Sebenarnya mirip dengan ide Bapak membuat sekolah wirausaha, tapi saya lebih fokus ke pertanian. Walaupun di 5 isu utama yang disampaikan di sini tidak ada pertanian. Nah, pertanyaan pertama saya adalah terkait pertanian. Bagaimana perhatian Bapak terkait pertanian, Pak? Dan saya yakin Bapak adalah orang cerdas, tidak akan memberikan janji-janji manis yang nggak realistis. Contoh yang tidak realistis adalah menjanjikan kepada masyarakat, kepada petani, kalau saya terpilih, saya pastikan pupuk tidak langka. Kalau nggak, ini realistis. Kenapa itu tidak realistis menurut saya? Saya pernah menjadi soil analis di salah satu BUMN, tugas di Bali, Lombok, Sumbawa, sampai NTT, Pak. Jadi saya paham betul bagaimana regulasi pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu tidak pernah langka sama sekali. Yang ada adalah alokasinya habis. Tapi ada misalnya calon-calon, oh kalau saya terpilih saya pastikan pupuk subsidi ada dan seterusnya gitu. Dan saya langsung red flag dengan calon itu. Nggak akan saya pilih calon yang menjanjikan yang tidak realistis gitu lah. Saya pribadi. Ini saya pribadi, Pak. Terserah teman-teman gitu, mungkin ada pertimbangan lain. Saya ingin tahu bagaimana perhatian Bapak dengan pertanian itu sendiri, Pak. Ngomongin sembalun misalnya lagi, kalau ngomongin sembalun. Banyak sekali potensi di sembalun, Pak. Kebetulan saya pernah membuat essay terkait dengan pengembangan bawang putih sembalun, dan kita di Indonesia ini hanya mampu memproduksi sekitar 5-6%. Data terakhir yang saya baca 5-6% dari yang kita konsumsi, sisanya kita impor. Nah, produsen terbesar itu ada di Lombok, Pak, sekitar 60%. 95%-nya itu diproduksi di sembalun, bawang putih. Tapi nggak tahu sekarang redup. Saya kurang update terkait kondisinya. Kalau bawang putih ini, sekali lagi, bagaimana perhatian Bapak dengan pertanian sembalun dan pengolahan sampah di sembalun? Tadi TPS di pinggir jalan itu maksudnya, mohon maaf, mungkin Bapak salah paham, orang buang sampah pinggir jalan gitu, Pak. Jadi orang buang sampah pinggir jalan dibakar. Di sembalun itu, Pak, parah. Saya mau naik ke sembalun malam ini, Pak, kebetulan. Iya, itu parah sekali sampahnya, Pak. Saya diskusi dengan, sebelum ketemu sama siapa, Pak, lupa saya nama salah satu kader Bapak di sembalun, juga saya sering diskusi sebenarnya. Dan permasalahan sampah ini mohon diutamakan terutama di tempat wisata, karena itu wajah kita, wajah dunia. Saya baru selesai kuliah di Australia, Pak. Saya selalu promosikan sembalun, itu pertama. Saya promosikan. Saya tidak pernah menggunakan baju selain baju kaos bertulisan Rinjani atau I love Lombok. Intinya semua tentang Lombok. Ketika ketemu orang baru, kamu dari mana? Oh, saya dari Lombok. Ini lihat baju saya Lombok gitu. Kamu tahu nggak ada Rinjani di situ? Oh, kami ada the best halal honeymoon destination. Dia begini, dia begitu. It's mesmerizing dan seterusnya. Gitu, Pak. Itu mungkin, Pak, perhatian Bapak. Saya utamanya pertanian karena Bapak tidak menjadikan pertanian isu utama, dan khusus untuk sembalun pengolahan sampahnya gimana, Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu ya kita semua. Jadi di sini untuk diketahui bersama ya, kalau masalah isu itu banyak sekali yang ingin kita angkat sebenarnya ya, termasuk tadi isu perempuan dan kekerasan seksual, kemudian isu pertanian, isu perikanan dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu kita memilih 5 isu utama seperti itu. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait banyaknya anak-anak yang cuci darah ya sebelum waktunya seperti itu. Kemudian mereka mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya dilontarkan ya melalui sosial media. Apakah ada solusi ya dari KSJP? Kemudian yang kedua tadi terkait perhatian ke perempuan dan anak ya yang banyak menjadi korban ya, korban entah itu korban bullying atau kekerasan seksual dan sebagainya ya, bagaimana tanggapan KSJP? Dan yang terakhir terkait sekolah wirausaha, kemudian bagaimana pertanian di sembalun dan sampah di tempat wisata. Terima kasih. Yang pertama dan kedua mungkin kita rangkum. Manusia itu ada 3 unsur. Ada unsur jasad, fisik gitu. Kemudian ada unsur jiwa dan ada unsur akal gitu. Nah, selama ini kita hanya memperhatikan fisiknya. Sehingga anak-anak kita bisa jadi tumbuhnya sehat tetapi akalnya kemudian tidak normal. Ya, atau jiwanya seperti tadi. Nah, karenanya dalam
membina anak-anak kita, pendidikan itu juga nanti harus ada, tidak saja memperhatikan makannya bergizi, tapi juga hatinya bagaimana supaya dia kedewasaan fisiknya seimbang dengan kedewasaan ruhaninya. Demikian juga kedewasaan akalnya. Nah, karenanya kita akan memberikan pembekalan bagi para guru-guru supaya punya kompetensi di dalam mendidik anak-anak kita. Gitu. Sehingga tidak tidak jomplang antara kedewasaan fisik, kedewasaan akal dan kedewasaan jiwa. Ya, tentu ini tidak mudah memang, tapi harus kita mulai. Ya. Nah, demikian juga ketika sudah menikah. Menikah ini kan sesuatu institusi terkecil di dalam tataran kehidupan sosial kita. Tapi tidak pernah dipersiapkan. Tiba-tiba kita menikah. Bagaimana ilmu menikah? Bagaimana kalau sudah punya suami, kalau sudah punya istri, kalau sudah punya anak, bagaimana ilmunya itu tidak pernah dipelajari di sekolah. Karenanya kami juga akan mulai merintis pendidikan pranikah. Itu akan difasilitasi oleh pemerintah daerah gitu. Jadi supaya ada di beberapa negara maju itu baru boleh menikah itu kadang-kadang dia harus sudah mendapatkan pembekalan. Nah, kita tidak ada. Jangankan pembekalan, tiba-tiba nikah dini, masih sekolah sudah nikah gitu ya. Nah, sehingga terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga yang menjadi korbannya sebagian besar perempuan gitu. Nah, oleh karena itu ini juga harus kita mulai antisipasi dengan memberikan pembekalan ya, pendidikan pranikah. Termasuk penyebab terjadinya berbagai kekerasan di rumah tangga, di sekolah, bullying, itu juga karena faktor ekonomi. Ya, misalnya banyak guru-guru kita, terutama guru swasta, mohon maaf, di rumah karena penghasilannya 3 bulan sekali belum tentu dapat, belum sarapan, beras tidak ada di rumah, tapi harus pergi mengajar. Akhirnya anak muridnya yang dimarah. Gitu. Padahal lagi lapar ini gurunya gitu, karena kesejahteraannya tidak terpenuhi. Ya. Suasana ngajarnya itu jadi mumet karena dapurnya belum mengepul. Nah, oleh karena itu kita akan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan para guru. Ya, sehingga ada insentif untuk guru-guru swasta, GTT, GTY, ya, honorer, ustadz-ustadzah, ya paling tidak bisa mengurangi beban ekonomi yang kemudian menjadi beban psikologis yang akhirnya itu menjadi beban bagi anak-anak kita, terjadi bullying gitu. Bahkan nanti anak-anak kemudian tidak nyaman belajar, dia pulang, dia lapor guru ke polisi, gurunya ditangkap, makin runyam begitu ya. Karena urusan gara-gara gurunya mungkin belum sarapan karena tidak ada beras di rumahnya akibat tidak adanya kesejahteraan guru. Karena faktor kesejahteraan guru ini menjadi penting gitu ya. Jadi saya kira seperti itu untuk. Nah, berikutnya mengenai pertanian, saya kira tidak hanya di Sembalun. Lombok ini kan sebetulnya dari sisi lahan pertanian kita cukup subur gitu. Karenanya kebijakan kita adalah intensifikasi, modernisasi di sektor pertanian. Karena kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan luas lahan. Karenanya pertanian modern ini harus mulai kita kembangkan. Ya, dengan pendekatan teknologi supaya lebih efisien. Bahkan pupuk mahal pun tidak masalah, asalkan hasilnya juga memadai gitu. Tapi kan sekarang kita punya produksi melimpah, tapi harganya murah. Nah, harus ada intervensi teknologi di situ. Anak-anak muda kita tidak senang bertani, padahal pertanian ini sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia. Pertanian itu sama saja dengan pabrik. Bayangkan misalnya ada sawah, ya, bahan bakunya cuma 1 butir padi, tiba-tiba keluar menghasilkan gabah yang sekian ton. Itu kan pabrik, bahan bakunya sedikit kemudian. Nah, karenanya pertanian kita harus dibuat tidak saja teknologi dalam produksi, tapi juga dalam manajemennya. Makanya saya juga membina beberapa petani milenial, ya, termasuk peternak. Saya bilang harus menggunakan perusahaan. Jadi di depan rumahnya, di depan kandang kambingnya itu sudah ditulis CP. Dia jadi direktur. Maka beda psikologisnya. Saya ini pengarat. Tapi kalau cuma pengarat, rasanya kita tidak bekerja. Jadi minder. Tapi kalau dia adalah direktur, punya kartu nama, perusahaan peternakan, punya jam kerja, jam sekian, ada item pekerjaannya. Kalau perlu pakai seragam. Gitu. Jadi kita, sehingga banyak petani kita seolah-olah nganggur, padahal dari pagi di sawah. Di satu sesi honorer masuk kantor, seolah-olah bekerja, padahal di kantor main game. Gitu. Tapi merasa bekerja. Itu karena ada
tidak ada formalisasi dalam pekerjaan dunia pertanian. Karena nanti kita akan bantu petani-petani kita itu supaya berbadan hukum. Sehingga dia jadi pengarap, jadi petani, tapi direktur perusahaan di sektor agro. Produksi apa? Produksi bawang putih, produksi jagung, produksi padi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, problem kita memang tidak ada sentuhan teknologi. Cara bertani kita sejak zaman Majapahit sampai sekarang sama. Itu padahal sarjana pertanian banyak sekali. Terusnya itu ada inovasi di dalam pertanian kita. Sehingga kebijakan intensifikasi pertanian ini harus kita lakukan. Ya, karena dengan lahan yang terbatas kita bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dan tidak kalah penting, bukan cuma produktivitas, tata niaga hasil pertanian. Selama ini itu tidak ada proteksi terhadap produk-produk hasil pertanian kita. Pemerintah tahu bulan depan kita akan panen tomat, tetapi dibiarkan saja tomat masuk lembar begitu, sehingga tomat kita tidak laku, sementara dari luar juga masuk. Harusnya bekerja mengambil kebijakan itu menggunakan data statistik. Ya, kapan petani kita akan panen, maka dari luar harus dibatasi, gitu. Kemudian tata niaganya harus termasuk hilirisasi dan industrialisasi hasil-hasil pertanian kita. Jagung kita melimpah di Lombok Timur, tapi kita jual mentah ke Surabaya, di Surabaya dijadikan pakan, jadikan pelet, begitu dikirim ke Lombok mahal lagi harganya. Kenapa misalnya kita tidak membuat pabrik pakan di sini, bahan baku utamanya adalah jagung, gitu. Jadi ini di sektor pertanian, ya. Nah, demikian juga di sektor pariwisata, saya kira memang banyak masalahnya, termasuk di kesehatan, ya. Kenapa saya singgung pariwisata ini ada sektor kesehatan? Bule-bule kalau ke Sembalun atau ke Teteh Batu misalnya, karena kita di sini sedikit hotel, lebih banyak di homestay, mereka juga melihat di situ ada fasilitas kesehatan yang asuransi saya bisa dipakai. Karena bule kalau datang dia ingin selamat. Ketika dia ke Seleo, dia datang ke puskesmas, ternyata puskesmas ini pelayannya tidak memenuhi standar untuk klaim asuransi. Mereka itu asuransinya bule itu bisa sampai 200 juta. Minimal sampai 12 juta. Tapi karena pelayanan kesehatan kita tidak memadai, maka mereka tidak bisa mengklaim asuransinya. Nah, kalau kita bisa standar pelayanan kesehatan kita, misalnya di Sembalun puskesmas itu standar internasional, tidak harus besar, tapi juga, nah maka bule itu akan senang datang. Bahkan mereka kadang-kadang cuma masuk angin, dia klaim asuransinya, keluar uang 6 juta, kita dapat, dokter kita, rumah sakit kita jadi hidup, gitu. Karena yang bayar asuransi, mereka juga senang, nyaman. Kalau ada apa-apa, ada rumah sakit kok yang mana, gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin belum terpikirkan oleh pemerintah. Begitu bicara pariwisata, dia hanya bicara tentang tiket, karcis, gitu. Padahal kalau dia bisa membangun fasilitas kesehatan yang standar, bagaimana asuransi di internasional, insya Allah banyak wisatawan akan datang, dan mereka begitu lecet sedikit, pulang dari naik segara anak, dia datang ke puskesmas, diklaim asuransinya, dia sembuh, kita dapat pembayaran puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mereka kalau ada asuransi, mau dijemput pakai helikopter tuh dibayar oleh asuransi. Kalau wisatawan, gitu. Nah, tapi kan yang begini-begini tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah. Yang dipikirkan kalau wisata, buat karcis untuk ongkos masuk ke tempat wisata, gitu. Akhirnya jadi rebutan, jadi tukang parkir. Itulah yang hanya itu yang dianggap, gitu. Jadi saya kira begitu ya. Insya Allah ya, pertanian kita ini juga harus kita kembangkan supaya lebih modern, tidak saja teknologinya tapi juga dalam manajemen dan image. Saya berharap nanti petani-petani milenial kita ini, ayo kita kembali bertani, gitu. Jadi pengarap tapi jadi direktur perusahaan peternakan, gitu, supaya tidak malu. Sekarang petani kita rata-rata di atas usia 50 tahun. Ya, karena tidak menarik dunia pertanian. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk KSJP. Saya kira masih banyak pertanyaan yang ingin teman-teman semua sampaikan, tapi sayang, seribu sayang ya, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan dialog serupa pula ya, dengan isu-isu yang berbeda dan isu-isu strategis lainnya, seperti itu.
kami harap selaku pengurus milenial SDP ya, teman-teman semua memposting kegiatan kita pada hari ini mungkin dengan caption gagasan yang teman-teman bisa ambil dari beliau, karena terkadang pemilih itu dibagi menjadi dua, pemilih rasional dan emosional. Nah, mungkin generasi milenial dan generasi Z ini mungkin akan lebih tertarik jika disuguhkan oleh gagasan-gagasan yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, nanti bagi yang belum masuk grup ya, kita masukkan grup dan nanti share konten dan caption acara kita pada hari ini. Mungkin nanti ada hadiah dari BDP ya, dari Bang Rudi nanti, mungkin pulsa dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya Faruk Abdul Kudus mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya kembalikan ke MC Kak Raja Munawaroh ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kanda Faruk Abdul Kudus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita jargon kita lagi nih, nggak pernah bosan-bosan ya. Merilah tim. Ulang, merilah tim. Bupati Lombok Timur, Saleh, menang, menang, menang. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kanda Faruk Abdul Kudus dan KSJP. Semoga acara kita yang sangat luar biasa ini menjadi suatu hal yang luar biasa juga untuk Lombok Timur ke depannya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir. Agar lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup yang dalam hal ini dipimpin oleh Bang Irwan. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah aja ya. Baik, kita sama-sama menutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga boleh? Oke. Jadi orang jangan menyerah. Jangan takut dengan tantangan. Sekian dari Raja Munawarah. Salah dan khilaf mohon maafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari relatin. Bupati Lombok Timur, Saleh, menang, menang, menang. Terima kasih semuanya. Iya, kita foto, sesi foto bersama ya.